Film Exam bercerita tentang tes perekrutan karyawan di sebuah perusahaan besar yang misterius. Namun, apabila lulus seleksi dan menjadi karyawan, akan mendapatkan posisi yang tinggi dan gaji yang besar. Let's go, kita simak. Film ini dimulai dengan memperlihatkan 8 kandidat yang berasal dari kalangan dan ras yang berbeda akan mengikuti sebuah tes dalam sebuah perusahaan yang besar tapi misterius. Setelah melewati berbagai seleksi yang sangat ketat, 8 kandidat ini kemudian akan mengikuti tahap akhir seleksi, yaitu sebuah ujian. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya telah disediakan kursi dan meja beserta kertas dan pensil di atasnya. Setelah itu, pengawas ujian masuk dan menjelaskan kalau ujiannya terdiri dari 1 pertanyaan dan akan berlangsung selama 80 menit. Tapi di sini ada 3 aturan yang harus diikuti sama mereka. Aturannya adalah: pertama, nggak boleh berbicara atau berkomunikasi dengan pengawas ujian ataupun penjaga pintu. Kedua, kertas diambil yang merusak kertas ujian. Ketiga, nggak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Kalau ada yang melanggar peraturan tersebut, maka dia akan didiskualifikasi. Sebelum memulai ujian, pengawas ujian bertanya, apa ada pertanyaan, yang berarti di sini mereka udah paham. Lalu si pengawas pun pergi dan ujian pun dimulai. Semua kandidat bingung pas melihat kertas ujian yang ada di meja mereka. Hanya bertuliskan kandidat dengan nomor urut masing-masing kandidat tanpa ada satupun pertanyaan di sana. Mereka bingung karena mereka disuruh menjawab 1 pertanyaan tapi tidak dikasih pertanyaan. Setelah beberapa lama, karena bingung dan merasa tertekan, seorang kandidat yang berasal dari negara Cina akhirnya menulis sebuah kalimat di kertas ujian tersebut. Tetapi dia malah dikeluarkan dari ruangan karena dianggap merusak kertas. Beberapa lama kemudian, kandidat lainnya mengetahui kalau ternyata mereka boleh berkomunikasi satu sama lain. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, 6 kandidat lainnya mulai berdiskusi dan bekerja sama buat nyari pertanyaannya. Kandidat yang menjuluki kandidat lainnya sesuai penampilan fisik dan warna rambut mereka, yaitu di sini ada dark brown, blonde, black, dan brunette. Sementara yang lain bekerja sama dan berdiskusi, 1 orang kandidat hanya diam dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Kandidat ini dijuluki Dev, yang artinya tuli. Untuk menemukan pertanyaan tersebut, pertama mereka ujian dengan lampu utama untuk menerawang, tapi mereka enggak menemukan apapun. Pada eksperimen kedua, mereka memecahkan lampu utama supaya lampu darurat yang mereka anggap menggunakan sinar infrared bisa menyala. Mereka kemudian ujian tersebut ke lampu darurat tersebut, tapi masih enggak menemukan apapun. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, Wade menghampiri Dev yang sudah menaruh pecahan lampu di atas kertas ujian dalam bahasa Prancis yang berarti untuk melihat semuanya. Merasa kalau si Dev ini aneh, Wade pun kemudian meninggalkannya. Pada eksperimen ketiga, Wade menyuruh Brunette buat membakar kertas dari kandidat yang sudah didiskualifikasi. Hal ini dilakukan supaya air pemadam api bisa keluar dan mereka bisa ngetes apakah airnya bisa membuat pertanyaan keluar dari kertas ujian. Sayangnya mereka nggak menemukan apapun juga. Nah, si Wade ternyata menukar kertas yang punya kandidat yang didiskualifikasi dengan kertas punyanya Brunette sendiri, sehingga Brunette didiskualifikasi. Kandidat yang tersisa kemudian mengetahui kalau lampu ruangan menggunakan sensor suara, jadi kalau ada yang mau matiin lampu atau nyalain lampu, mereka tinggal ngomong.
White kemudian menghampiri Dave dan menyuruh untuk merobek kertasnya sehingga Dave pun juga didiskualifikasi. Ini dilakukan White supaya kandidat semakin sedikit dan peluangnya semakin besar. Semua kandidat lalu menjadi nggak suka sama si White dan bilang kalau mereka nggak akan membantunya mencari pertanyaannya. White berkata mereka lah membutuhkan bantuannya karena White bilang kalau dia udah nemuin pertanyaannya. White pun beradu argumen dengan kandidat lain sampai akhirnya si Black memukul White sampai pingsan dan mengikatnya di kursi. Di sini diketahui ternyata White punya penyakit serius dan membutuhkan obatnya yang direbut oleh salah satu kandidat nggak tahu siapa. Karena tingkahnya yang ngeselin, sebagian pun setuju untuk membiarkan si White. Kemudian terjadi lagi adu argumen antar kandidat Brown menuduh Blonde kalau dia merupakan orang dalamnya perusahaan. Brown lalu mengikatnya di kursi dan menginterogasinya. Hal ini dilakukan Brown karena si Drac tampaknya memiliki banyak pengetahuan tentang perusahaan. Mengetahui kalau Drac nggak tahu apa-apa, Brown mengaku salah dan melepaskannya. Nggak lama kemudian, si White kejang-kejang. Melihat hal itu, Brown meminta bantuan ke pengawas ujian, tapi itu malah menyebabkan dia didiskualifikasi karena telah melanggar aturan. Ini Black kemudian mengetahui kalau ternyata si Brown lah yang mengambil obat milik White. Black mengambil obat tersebut tetapi Brown memukul tangan si Black dan membuat obatnya terlempar ke dalam semacam selokan besi. Dengan usaha yang cukup sulit, Brown akhirnya bisa mengambil obat tersebut dan kemudian memberikannya kepada White sehingga White pun kembali sadar. Blonde kemudian membebaskan si White, tapi si White ini malah kembali ngajak ribut dan dia malah beradu argumen dengan Black dan mengatakan kalau menurutnya perusahaan cuma akan merekrut satu kandidat doang. Jadi si White ini kemudian berniat menyingkirkan kandidat lainnya. Di sini White melihat pistol milik penjaga, tapi karena Black sudah mengetahui niat jahat si White, Black pun buru-buru mengambil pistol penjaga terlebih dahulu dan lalu menodongkannya ke White. White kemudian berhasil merebut pistol tersebut dan memaksa semua kandidat untuk pergi dari ruangan satu persatu. Brown merupakan kandidat pertama yang dipaksa oleh White untuk keluar dari ruangan. Brown menurutinya dan Brown pun didiskualifikasi. Selanjutnya White memaksa Blonde untuk pergi. Saat sedang berjalan keluar, Blonde mematikan lampu ruangan. Si White lalu nembak-nembak asal. Saat lampunya menyala, Black terkapar di lantai akibat terkena tembakan. Blonde pun bersembunyi di lorong dengan satu kaki masih di ruangan, jadi dia enggak didiskualifikasi. Sebelum White bisa membunuh Blonde, timer ujian menunjukkan angka 0. Yang berarti waktu ujian sudah selesai. White kemudian marah-marah ke pengawas ujian yang berada di dalam ruangan di balik kaca. Nah, White pun didiskualifikasi karena sebelumnya Dave telah mengubah waktu timer menjadi lebih cepat beberapa menit. Di saat kandidat-kandidat lain sedang berbincang-bincang, ini berarti kalau White telah melanggar aturan yang pertama. Blonde kemudian melihat kacamata yang tertinggal dan di sini dia ingat perkataan Dave saat menaruh pecahan lampu di atas kertas ujian, yaitu untuk melihat semuanya dengan jelas. Si Blonde pun mengambil kacamata Dave dan pecahan lampu, lalu menggunakannya untuk menerawang kertas ujian. Nah, di sini si Blonde menemukan tulisan question 1 atau pertanyaan 1 di kertas ujian yang tulisannya sangat kecil.
Si Blonde pun menyadari bahwa question 1 mengacu pada satu-satunya pertanyaan yang ditanyakan oleh pengawas ujian di awal, yaitu apa ada pertanyaan. Dave lalu masuk ke dalam ruangan. Nah, si Blonde pun langsung menghampirinya dan menjawab tidak. Setelah itu, pengawas ujian juga ikut masuk ke dalam ruangan. Nah, di sini si pengawas ujian mengungkapkan kalau Dave adalah CEO dari perusahaan tersebut dan merupakan penemu obat untuk virus yang dapat meregenerasi sel sekaligus menyembuhkan luka apapun. Peluru yang mengenai si Black juga terkandung obat ini sehingga dia pun kembali terbangun. Blonde kemudian dinyatakan lolos ujian dan diterima perusahaan tersebut, dan film pun selesai. Sekian, terima kasih.